Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wattaba'a hudah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, kawan-kawan anjum-anjum PWK NWDI dimanapun berada dan pemirsa juga sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala kita sampai pada hari yang ke-16 pada bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini. Dan di kesempatan kali ini, barangkali karena teman-teman, para asatiz, para tuan guru sebelumnya melalui channel ini, melalui akun ini telah menyampaikan banyak sekali tentang keutamaan-keutamaan dan kelebihan seputar bulan Ramadan. Di sini saya akan menyampaikan tentang sebuah makna daripada atau tafsiran daripada ayat sekelompok ayat dalam Al-Quran yang terdapat pada juz ke-16. Karena kaitannya kita sedang berada pada hari ke-16. Biasanya membaca juz ke-16 kalau sholat qiyamul lail atau sholat tarawih. Di sini yaitu berkaitan dengan apa yang ada di akhir-akhir suratul Kahfi, yaitu terkait kisah Zulkarnain. Siapakah sosok Zulkarnain? Dalam akhir surat Al-Kahfi mulai dari ayat 83 sampai 98 itu diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain." Mereka menanyakanmu seputar tentang siapakah sosok Zulkarnain. Di sini kita pertama kali akan membicarakan tentang sababun nuzul atau apa sebab turunnya ayat ini. Diceritakan dalam kitab-kitab tafsir bahwa para pendeta Yahudi atau ahlul kitab yang berasal dari Yathrib, mereka memprovokasi masyarakat Quraisy di Mekah untuk menguji Rasulullah SAW terkait kebenaran kenabian beliau. Artinya apabila menurut ahlul kitab ini, apabila Rasulullah SAW berhasil menjawab 3 pertanyaan yang diajukan, bahkan mengatakan bahwa sampaikan 3 pertanyaan ini, kata para pendeta Yahudi kepada orang-orang Quraisy, memprovokasi mereka, sampaikan 3 pertanyaan ini. Apabila Muhammad menjawab semuanya, berarti dia bukan nabi. Akan tapi apabila dia menjawab sebagiannya dan tidak menjawab sebagiannya, separuhnya, maka berarti dia benar-benar seorang nabi. Nah, apa 3 pertanyaan itu? Yang pertama adalah para pendeta ini meminta para Quraisy, masyarakat Quraisy, untuk menanyakan Nabi terkait cerita kisah Ashabul Kahfi. Nah, nanti akan dijawab oleh Rasulullah SAW. Nanti silakan disimak sendiri kisahnya pada suratul Kahfi dari ayat 9 sampai 26, am hasibata anna ashabal kahfi waraqimi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu para pendeta Yahudi ini meminta masyarakat Quraisy untuk menguji Rasulullah SAW tentang pengetahuan beliau terkait sosok Zulkarnain, Raja Zulkarnain. Nah, nanti akan dijawab juga oleh Rasulullah SAW dari ayat 83 sampai 98. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah diminta untuk menguji Rasulullah SAW tentang ruh. Nah, disinilah Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ruh apa, dan di sini jawaban pertama dan soal yang pertama dan kedua itu terdapat jawabannya pada surat Al-Kahfi, sedangkan untuk pertanyaan ketiga itu ditemukan jawabannya pada surat Al-Isra, yaitu firman Allah SWT yang berbunyi, "Wa yas'alunaka 'anir ruh." Jadi masyarakat Quraisy ini mengujimu terkait tentang apakah itu ruh, dan Rasulullah SAW tidak mau menjawab terkait ruh. Beliau menjawab dengan mengatakan, "Qulir ruhu min amri rabbi." Diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjawab bahwa terkait ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai manusia, termasuk saya pun, kata Rasulullah SAW, sebagai nabi itu tidak punya domain untuk menjelaskan apa itu ruh. Nah,
Oleh karena itu ini sesuai dengan permintaan ahlul kitab bahwa Rasulullah SAW hanya menjawab 2 saja, dan setengahnya yaitu pertanyaan terakhir tentang ruh Rasulullah SAW tidak menjawabnya. Dan di dalam video kali ini kita hanya akan membahas tentang pertanyaan yang kedua saja, yaitu tentang sosok Dzulkarnain. Nah, sosok Dzulkarnain ini digambarkan sebagai seorang raja yang sangat besar, raja yang sangat hebat, raja yang sangat tangguh, memiliki kekuasaan yang sangat besar dan kekuatan yang sangat besar, sehingga melakukan invasi sampai dari Masyrik, ujung timur, sampai ke Maghrib atau ujung barat. Nah, di sini ketika para masyarakat Quraisy menguji Rasulullah SAW terkait pengetahuan beliau tentang sosok Dzulkarnain, Rasulullah SAW atau melalui Al-Quran hanya menguraikan tentang sebagian besarnya saja. Jadi kalau kita membahas atau menguraikan tentang teori Qososul Quran atau kisah dalam Al-Quran, jadi digambarkan bahwa Al-Quran itu bukan buku sejarah ya, bukan buku tentang yang isinya melulu kisah yang tentang kisah pengantar tidur, bukan hanya itu, akan tetapi kisah yang disampaikan dalam Al-Quran itu hanya bersifat global, hanya bersifat mengambil segmen-segmen atau potongan-potongan yang dapat diambil ibroh atau dapat diambil hikmahnya saja. Oleh karena itu, dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan siapa sih nama sosok Dzulkarnain itu, karena Dzulkarnain ini hanya bersifat penyipatan, bahkan bukan julukan. Nanti akan diterangkan dalam tafsirnya bahwa Dzulkarnain ini apakah dia nama, ataukah dia itu julukan, ataukah dia itu penyipatan. Jadi menurut tafsir At-Tahrir wa Tanwir karangan Ibnu Asyur bahwa itu adalah penyipatan. Dan di sini dalam video kali ini terkait untuk membahas tentang siapakah menyingkap misteri siapa sosok Dzulkarnain itu, memang apabila kita melihat kitab-kitab tafsir sangat banyak sekali pendapat-pendapatnya, karena seperti yang kita katakan tadi bahwa permasalahan ini tidak dijelaskan secara detail, secara gamblang oleh Al-Quran, akan tetapi ini adalah ijtihad para mufassir yang digabungkan dengan pengetahuan sejarawan, kemudian geografis, kemudian dan hal-hal pengetahuan-pengetahuan lainnya. Nah, jadi di sini saya akan mengambil sumbernya adalah karena seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam kitab tafsir ini sangat bercabang-cabang sekali pendapat terkait siapakah sosok Dzulkarnain. Oleh karena itu kita mengambil dari satu tafsir saja, yaitu tafsir Tahrir wa Tanwir karya Imam Ibnu Asyur. Nah, di sini dikatakan bahwa jawaban Rasulullah SAW atau penceritaan Al-Quran terhadap Dzulkarnain itu hanyalah pada bagian-bagian yang bisa diambil hikmahnya saja. Akan tapi tidak ada salahnya karena memang Al-Quran menuntut kita untuk berpikir, menuntut kita untuk mengelaborasi tetap lebih lanjut siapakah sosok Dzulkarnain yang sebenarnya, dengan kita menyesuaikannya dengan pendekatan sejarah dan pendekatan geografis dan pendekatan antropologis. Nah, di sini kita mulai dari akar katanya ya. Mulai dari akar katanya Dzu dan Al-Qarnain. Jadi Dzu itu kan dalam bahasa Arab artinya pemilik, sedangkan Al-Qarn itu artinya adalah tanduk ya. Artinya tanduk. Nah, jadi kalau misalnya kita secara literal berarti mengatakan bahwa penyipatan Dzulkarnain itu artinya yang memiliki 2 tanduk. Nah, ini kan agak aneh. Masa manusia memiliki 2 tanduk? Yang memiliki tanduk itu kan kambing, kemudian sapi. Nah, di sini dijelaskan oleh Ibnu Asyur bahwa Dzulkarnain ini adalah penyifatan bukan hakiki tanduk, akan tapi penyifatan atau pemakaian Al-Qarn itu dalam pemakaian bahasa Arab itu bisa berarti kepang. Ya, jadi Dzulkarnain itu dimaknai di sini adalah orang yang memiliki rambut kepang 2. Nah, jadi kita bayangkan seorang raja memiliki rambut yang panjang, kemudian rambutnya itu dikepang 2, maka oleh karena itu dijuluki Dzulkarnain. Nah, atau itu pendapat pertama. Sedangkan pendapat kedua, karena seorang raja ini apabila dia berperang, dia menggunakan topi baja, dan di topi bajanya itu dipasangkan tanduk 2 ya. Tanduk 2 artinya agar tampak lebih sangar atau tampak lebih seram bagi musuh sehingga ditakuti. Nah, itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat ketiga,
dia ketika pada masa eranya memerintah atau menguasa, dia itu mencetak mata uang di mana ada foto dia atau ada gambar dia yang digambarkan seorang raja memiliki tanduk. Oleh karena itu digelari Zulkarnain. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama dinamakan Zulkarnain karena dia itu memanjangkan rambutnya, kemudian dikepang 2. Kemudian yang pendapat yang kedua karena dia itu ketika berperang memakai topi baja yang memiliki tanduk. Kemudian yang ketiga karena ketika masa kekuasaannya atau masa pemerintahannya dia itu mencetak mata uang yang terdapat di sana gambar dia sendiri yang memiliki tanduk. Nah, ada masih banyak pendapat-pendapat yang lain. Ada juga hadis yang diriwayatkan dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan bahwa riwayat dari Sayyidina Ali mengatakan bahwa dia itu memiliki tanduk asli dan dipukul sekali, kemudian meninggal, kemudian dia dibangkitkan lagi, kemudian dipukul lagi, dan dia dibangkitkan lagi, mati, kemudian dibangkitkan lagi. Akan tapi kisah ini itu ditampik kebenarannya oleh Imam Al-Mufassir Ibnu Asyur. Nah, kemudian itu terkait makna Zulkarnain. Nah, kemudian kita langsung saja kepada apa pendapat para sejarawan siapakah Zulkarnain ini. Dan di sini kembali lagi masih banyak sekali cabang-cabang pendapat-pendapat, terlahir pendapat-pendapat nanti akan dikaitkan dengan tokoh A, tokoh B, tokoh C dan seterusnya. Nah, di sini kita akan mengambil setidaknya ada 3 pendapat yang diungkapkan oleh beberapa mufassir yang dikaitkan dengan sejarah ya, tokoh-tokoh dalam sejarah. Yang pertama bahwa dikatakan bahwa Zulkarnain ini tidak lain adalah Alexander the Great atau dalam bahasa Alexander the Great, Alexander bin Philippus II. Nah, jadi Philippus II ini adalah seorang raja di Makedonia. Makedonia ini sebuah negara dekat dengan Yunani. Pada masa-masa Yunani itu masa-masa jayanya lah dengan banyaknya terlahir para filsuf. Nah, kemudian siapa nama ininya? Nama rajanya itu adalah Philippus II. Nah, jadi Philippus II ini dia adalah seorang raja besar, memiliki kekuasaan besar. Kemudian dia memiliki anak yang bernama Alexander the Great, Alexander. Nah, jadi dia mencari guru yang terbaik untuk anaknya. Sampai ditemukanlah Aristoteles untuk menjadi pendidik, menjadi guru privat untuk anaknya. Nah, kemudian dididiklah oleh Aristoteles. Kemudian sampailah dia memang Alexander ini menjadi seorang raja yang sangat hebat. Sampai diceritakan satu-satunya raja dalam sejarah yang tidak pernah mengalami kekalahan ketika berperang. Nah, oleh karena itu, karena waham inilah banyak orang-orang yang mengaitkan bahwa Zulkarnain itu tidak lain adalah Alexander the Great. Nah, ada juga pendapat kedua yang tidak setuju dengan itu, mengatakan bahwa Zulkarnain ini adalah seorang raja Himyar. Jadi raja Himyar itu adalah sebuah kabilah besar, sangat besar di Yaman. Apabila kita membaca tentang Al-Arabul Qadim atau Arab kuno, itu memang kerajaan terbesar itu adalah pernah terjadi di Yaman atau di Himyar, pernah juga di Saba sebagaimana kita tahu dalam kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Nah, di sini kalau raja-raja Himyar itu biasanya dikenal dengan Tuba. Nah, jadi ada Tuba 1, ada Tuba 2, ada Tuba 3 dan seterusnya. Dan sedangkan Zulkarnain ini adalah salah satu daripada Tuba atau raja kabilah atau kerajaan Himyar yang memiliki nama asli Abu Karib, dan itu pendapat kedua ya. Adapun pendapat ketiga mengatakan bahwa Zulkarnain ini adalah seorang raja Persia. Seorang raja Persia yang memiliki nama asli Afridun bin Athyan bin Jamshid. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat yang lain. Akan tapi bagaimana seorang Ibnu Asyur nanti akan mentarjihkan atau menguatkan salah satu pendapat daripada pendapat ini. Jadi beliau mengatakan bahwa pendapat-pendapat itu adalah ijtihad, bisa saja salah dan bisa saja benar. Akan tapi yang pasti kebenarannya adalah informasi yang telah disampaikan oleh Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menyaring pendapat itu sehingga kita bisa mentarjihkan? Pertama, kita ambil dulu clue-clue yang sudah disampaikan oleh Al-Quran. Gambaran-gambaran Al-Quran terkait Zulkarnain itu apa saja. Nah, jadi nanti akan ada 8 atau 9 gambaran yang disampaikan oleh Imam Ibnu Asyur terkait Zulkarnain. Yang pertama adalah bahwa Zulkarnain itu adalah seorang hamba yang soleh. Seorang hamba yang soleh karena nanti dia akan mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dikatakan kulna
ya Dzulqarnaini imma an tu'adziba. Jadi kulna, kami katakan kepada Dzulqarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fi musna. Berarti seolah-olah dia akan mendapatkan ilham. Kalau tidak kita mengatakan bahwa dia itu mendapatkan wahyu. Kalau kita membahasakan wahyu berarti dia seorang nabi. Akan tapi di sini diterjihkan karena dia adalah seorang hamba yang soleh biasa, bukan nabi, berarti itu dia mendapatkan ilham. Dan untuk mendapatkan ilham dari Allah SWT tentu bukan hamba yang sembarangan, pasti dia adalah seorang hamba yang soleh. Kemudian clue yang kedua adalah bahwa Dzulqarnain ini ketika dia menjadi raja, dia melakukan invasi atau perluasan dari ujung timur bumi masyrik sampai ke ujung barat, di mana ujung barat ini disebut dengan Ainun Hamiatin, ila Ainin Hamiatin. Nah, jadi Ainin Hamiatin ini ya kita gambarkan seperti sebuah laut yang airnya panas atau airnya bergelembung, karena panasnya itu jadi bergelembung. Dan para ahli geografis juga mencari-cari, berijtihad terkait mana letaknya, mana tepatnya, mana lebih spesifiknya tepat Ainun Hamiatin apabila disesuaikan dengan konteks zaman sekarang. Dan itu banyak sekali pendapat-pendapat dan tidak perlu kita uraikan di sini. Intinya clue kedua atau ketiga yang kita ambil dari cerita Al-Quran terkait Dzulqarnain adalah dia melakukan invasi besar-besaran sampai ke ujung barat yang disebut dengan Ainun Hamiatin. Nah, begitupun sampai ke ujung timur, masyrik. Dan di sini masyrik itu di mana? Ibnu Asyur mengatakan bahwa masyrik itu yang dimaksud di sini adalah masyarakat Jepang atau masyarakat Korea. Karena di sini disebutkan bahwa lam naj'ila qaumin, dalam Al-Quran disebutkan wajadaha tatlu ala qaumil lam naj'al lahum min duniha sitra. Jadi ketika sampai ke ujung timur, Dzulqarnain itu menemukan sebuah kaum yang telanjang karena bisa jadi karena mereka miskin atau karena hal-hal lainnya. Akan tapi Ibnu Asyur mengatakan bahwa karena masyrik itu Jepang, kemudian Korea itu kan daerah yang sangat-sangat dingin. Jadi apabila malamnya mereka dingin, kemudian mungkin karena belum ada produk-produk jaket seperti sekarang, selimut seperti sekarang, oleh karena itu karena mereka di malam harinya sudah sangat dingin, jadi biasanya mereka telanjang, tidak menempelkan pada tubuhnya sehelai benang pun untuk menghangatkan dirinya. Nah, itu jadi itulah clue yang selanjutnya bahwa Dzulqarnain ini melakukan invasi sampai ke Maghrib dan sampai ke Masyrik, di mana Maghrib ini di Ainun Hamiah, sedangkan Masyrik ini bisa kita simpulkan menurut beliau bahwa ini adalah masyarakat Jepang, masyarakat Korea kalau untuk konteks zaman sekarang. Kemudian clue yang selanjutnya adalah bahwa di Masyrik itu dia di salah satu invasinya dia bertemu dengan kaum yang sedang berseteru dengan Ya'juj Ma'juj. Nah, jadi Ya'juj Ma'juj ini adalah digambarkan sebagai sebuah kaum atau bangsa yang memang barbar, yang menjajah satu kaum yang lainnya dengan tanpa belas kasihan. Oleh karena itu, kaum yang dijajah ini, mereka itu beriman karena mereka itu mengikuti Dzulqarnain. Akhirnya mereka meminta belas kasihan kepada Dzulqarnain. Oleh karena itu, Dzulqarnain menolong mereka dengan membangunkan tembok penghalang agar tidak dijajah atau tidak disiksa atau disakiti oleh, terbebas dari gangguan, aman dari gangguan Ya'juj, bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Nah, berarti clue selanjutnya bahwa Dzulqarnain ini dalam sejarahnya pernah membangun tembok penghalang bagi suatu kaum dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Ya'juj Ma'juj ini berarti adalah bangsa perusak di muka bumi. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa Dzulqarnain ini bisa kita simpulkan bahwa dia adalah seorang raja dari satu kaum yang memiliki keterampilan, yang memiliki kesenian, yang dimana nanti akan bisa mengolah besi, bisa membuat dari bebatu-batuan itu sebuah bangunan tembok yang sangat-sangat besar sehingga tidak bisa ditembus oleh pasukan sekuat bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini. Nah, berarti di sini cluenya adalah bahwa Dzulqarnain itu adalah dari bangsa yang, karena tidak ditentukan dalam Al-Quran bahwa dia itu dari bangsa mana, apakah dari bangsa Arab, ataukah dari bangsa Yaman, ataukah dari bangsa Persia, ataukah dari bangsa Eropa, ataukah dari bangsa Cina, dan seterusnya tidak ditentukan. Akan tapi melalui informasi yang disampaikan dapat kita simpulkan bahwa pasti Dzulqarnain ini terdidik atau terlahir dari sebuah bangsa yang memiliki keterampilan yang
cakap dalam membangun, dalam arsitektur, dan dalam mengolah besi. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa memang kita akui bahwa berita tentang Zulkarnain ini adalah berita yang informasi yang cukup rumit apabila kita ingin menggalinya. Berbeda dengan mubhamat atau sosok yang samar-samar dalam Al-Quran yang lainnya, mungkin dapat ditemukan jawabannya siapa namanya secara spesifik. Akan tapi terkait Zulkarnain ini memang sangat rumit, dan kemudian dan yang diketahui oleh ahlul kitab pun itu secara global. Nah, jadi jawaban Rasulullah SAW kepada pendeta Yahudi ini sesuai dengan permintaan mereka. Nah, jadi karena memang alladzi yaqtadihi as-su'al huwa al-jawabul mujmal. Nah, jadi oleh karena itu yang dijawab oleh Rasulullah SAW adalah hanya kisah tentang Zulkarnain yang ada dalam Taurat orang-orang Yahudi. Dan dalam Taurat orang Yahudi pun itu tidak dijelaskan siapa nama sosok Zulkarnain, kemudian di mana daerahnya, dan seterusnya. Nah, kemudian apabila kita sesuaikan pendapat tadi kita ingat kembali bahwa itu ada 3 pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa dia itu adalah Alexander the Great. Kemudian yang kedua bahwa dia itu adalah seorang raja Himyar. Kemudian yang ketiga bahwa dia, Zulkarnain itu adalah seorang raja Persia yang bernama Afridun. Dan kita sesuaikan dengan clue yang telah kita sebutkan. Nah, apabila kita sesuaikan dengan clue yang kita sebutkan, apa yang akan terjadi? Yang pertama bahwa kita menolak atau menampik pendapat yang mengatakan bahwa Zulkarnain ini adalah Alexander the Great. Karena apa? Karena kita sudah tahu dari clue yang disampaikan Al-Quran bahwa Zulkarnain itu adalah seorang hamba yang soleh, ya. Hamba yang soleh berarti taat, beribadah, beriman. Nah, sedangkan Alexander the Great, apabila kita kaji sejarahnya, dia itu adalah seorang penyembah berhala atau wathani. Dia terlahir di sebuah daerah yang memang di sana orang-orang menyembah berhala. Oleh karena itu tidak sesuai cerita tentang Zulkarnain dengan cerita sejarah Alexander the Great. Kemudian alasan kedua, kita tidak menyepakati atau kita tidak menerima bahwa Zulkarnain ini adalah Alexander the Great, karena memang Alexander the Great ini terkenal di kalangan orang-orang Arab. Karena apa? Karena Alexander the Great ini pernah menjajah Mesir dan Persia. Nah, nanti dia pernah datang ke Mesir, kemudian membangun kota Alexandria. Kemudian juga dia pernah menjajah Persia. Nah, karena Persia dan Mesir ini dekat dengan Arab, oleh karena itu pasti orang-orang Arab yang bersinggungan dengan daerah ini akan tahu sejarah tentang siapakah itu Alexander the Great. Berbeda dengan Zulkarnain, mereka sangat asing. Maka oleh karena itulah para pendeta Yahudi meminta orang-orang Quraisy untuk menguji Rasulullah SAW dengan pertanyaan ini. Artinya kalau memang bukan asing, ya tidak mungkin dijadikan sebagai pertanyaan ujian. Nah, kemudian oleh karena kita tahu bahwa di kalangan orang-orang Arab cerita tentang Alexander the Great, kemudian sejarah tentang Alexander the Great itu sudah ma'ruf, dan diantaranya bahwa kalau kita kaji sejarah Alexander the Great, dia itu tidak pernah ada dalam sejarah hidupnya dia itu mendirikan as-sad atau tembok besar penghalang, tidak pernah. Kemudian begitupun dia juga tidak pernah dalam sejarahnya melakukan invasi sampai ke Maghrib atau Ainun Hamiah. Oke. Nah, berarti jelas-jelas kita tampik pendapat yang mengatakan bahwa Zulkarnain itu adalah Iskandar bin Philippus II, oke, atau Alexander the Great. Kemudian begitupun penegasian kita juga sama terkait pendapat yang mengatakan bahwa dia itu Raja Himyar atau Raja Persia. Tanpa kita perlu sebutkan panjang lebar, langsung saja kepada apa tarjih atau pilihan yang diambil oleh Imam Thahir Ibnu Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Beliau mengatakan bahwa apabila kita sesuaikan dengan Zulkarnain dengan sejarah para raja besar yang pernah ada di dunia ini, maka yang paling dekat adalah bahwa Zulkarnain ini tidak lain seorang raja di Cina yang bernama siapa? Yang bernama Qin Shi Huang. Jadi seorang kaisar di Cina yang bernama Qin Shi Huang. Pertama-tama, kenapa kita memilih bahwa Zulkarnain ini berasal dari bangsa Cina? Karena apa? Karena yang pertama, karena ada beberapa sinyalnya. Sinyal yang pertama adalah bahwa bangsa Cina itu dari dahulu terkenal dengan bangsa yang kreatif dan terampil. Ya, jadi kita kenal bahwa made in Cina itu kan sudah terkenal di berbagai dunia. Nah, dari sinilah bahwa
apa yang digambarkan bahwa Zulkarnain itu terampil dalam membuat tembok besar, itu adalah berarti ini bisa dikaitkan bahwa beliau itu berasal dari bangsa Cina. Kemudian yang kedua, bahwa setiap raja-raja yang ada di Cina itu terkenal dengan keadilan dan kecerdikannya dan kecerdasannya dalam mengatur negara, dalam tadbir umur ad-daulah. Nah, berbeda dengan raja-raja pada zaman dahulu yang ada di Yunani, yang ada di Eropa, yang ada di Mesir, yang ada di Romawi, yang ada di Persia, itu biasanya mereka zalim, biasanya mereka diktator. Berbeda dengan raja yang ada di Cina yang berlaku adil dan mereka juga cerdik dalam mengatur kenegaraan. Kemudian yang ketiga ini, sinyal yang ketiga, kita tahu tadi bahwa makna daripada Zulkarnain itu adalah yang raja yang memanjangkan rambutnya dan secara stylenya itu menjadikan rambutnya itu berkepang dua. Nah, ini adalah apabila kita lihat pada foto-foto peninggalan raja-raja Cina masa lampau, mereka kan biasanya mereka memanjangkan rambutnya kemudian menjadikannya berkepang dua. Nah, nanti teman-teman bisa lihat apabila melihat film-film kerajaan Cina kuno, biasanya mereka akan raja-rajanya itu kita lihat mereka memanjangkan rambutnya dan berkepang dua. Dan di sini dapat dikaitkan dengan makna literalak daripada Zulkarnain, sosok yang raja yang berkepang dua. Kemudian sinyal yang ketiga juga adalah bahwa dalam Al-Quran diceritakan bahwa Zulkarnain membangun asad atau tembok besar penghalang untuk suatu kaum agar tidak dijajah oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan sekarang apabila kita lihat di mana tembok terbesar yang ada di dunia ini, tidak ada tembok yang terbesar yang dapat kita temukan di dunia ini selain The Great Wall yang ada di Cina atau tembok besar Cina. Dan di sini apabila kita cocok logikan, ya ada kaitannya lagi bahwa memang pas bahwa Zulkarnain itu adalah berasal dari bangsa Cina karena sinyal-sinyal itu tadi. Kemudian sinyal yang keenam, tadi ada 5 sinyal yang sudah kita sebutkan. Sinyal yang keenam adalah berdasarkan riwayat hadis, di mana riwayat ini diceritakan oleh Sayyidah Ummul Mukminin Ummu Habibah dari Sayyidah Zainab binti Jahash bahwa Rasulullah SAW pada suatu malam beliau terbangun kemudian mengatakan bahwa wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celaka orang-orang Arab karena bencana yang akan datang tidak lama lagi. Nah, kemudian ketika beliau mengatakan hal itu, beliau membentuk sebuah isyarat dengan jari-jarinya. Apabila kita memperhatikan isyarat itu, maka sumber yang ditunjukkan daripada bencana itu adalah menuju ke daerah Mongol. Dan ini benar terjadi bahwa kekuasaan Arab yang begitu besar, kita tahu bagaimana dinasti Abbasiyah itu pernah jaya, sangat-sangat jayanya. Itu siapa yang menghancurkannya? Bencana apa yang pernah terjadi? Dan jadi yang menghancurkan kerajaan Abbasiyah pada masa tahun 600-an Hijriah itu adalah tentara Mongolia. Dan apabila kita kaji lebih lanjut beberapa pendapat dan yang dirojihkan oleh Ibnu Ashur bahwa tidak lain Ya'juj Ma'juj itu adalah tentara Mongolia itu, bangsa Mongolia, karena bangsa Mongolia ini terkenal dengan bangsa yang sangat-sangat kuat dalam berperang, di mana kita lihat dalam sejarahnya bahwa bagaimana Genghis Khan itu bisa keluar dari tentara dari Mongolia itu pada tahun 616 Hijriah dan mereka menghancurkan Bukhara, di mana Bukhara itu pernah sebelumnya menjadi kekuasaan Islam. Kemudian mereka melanjutkan tentara Genghis Khan ini melanjutkan ke Turki, menghancurkan Turki, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Hulagu Khan sampai menghancurkan Baghdad yang pernah mengalami masa-masa kejayaannya sampai dijuluki dengan kota 1001 malam, saking indahnya dan saking megahnya, akan tapi bisa dihancurkan oleh tentara Mongol. Nah, kemudian jadi dari clue itu yang mengatakan bahwa bangsa Cina itu terkenal kreatif dari zaman dahulu, dan ini sesuai dengan Zulkarnain yang kreatif dalam membuat tembok besar. Kemudian bahwa bangsa Cina itu rajanya adalah terkenal cerdik dan adil. Dan kemudian bahwa raja-raja Cina itu terkenal penampilan dari segi stylenya itu mereka berkepang dua dan memanjangkan rambutnya. Kemudian bahwa dengan kita menyesuaikan bahwa tembok terbesar yang ada di dunia saat ini ada di Cina, maka oleh karena itu
Ibnu Asyur mengatakan atau merojihkan bahwa Zulkarnain ini adalah seorang raja berasal dari Cina. Dan apabila kita ingin spesifiknya siapa namanya, yaitu dialah yang membangun seorang raja di Cina yang membangun tembok besar Cina yang bernama Qin Shi Huang. Jadi Qin Shi Huang ini apabila kita lihat dia adalah seorang pengikut Confucius, atau Confucius itu ya Konghucu lah bahasa kita. Konghucu ini memang dia adalah al-musri' al-muslih. Apabila kita lihat sejarahnya adalah seorang yang membuat agama, dan dia itu memang baik orangnya dan berbuat kebaikan. Oleh karena itu pengikut-pengikutnya adalah biasanya orang-orang baik. Nah, ini apabila kita mempelajari tentang perbandingan agama, itu kita akan temukan bagaimana sosok Confucius atau sosok Konghucu ini, dia itu sebagai sosok pendiri agama, dan dia itu tidak mendakwa dirinya sebagai Tuhan, akan tapi dia melakukan perbaikan-perbaikan yang banyak, sehingga nanti pengikut-pengikutnya termasuk Qin Shi Huang ini juga adalah seorang yang baik dan al-muslih, melakukan kemaslahatan. Dan inilah kira-kira dan beliau Qin Shi Huang ini hidup pada masa sekitar 247 sebelum Masehi, seabad atau 100 tahun sebelum hidupnya Alexander the Great. Nah, jadi ala kulli hal ini adalah ijtihad, dan apabila ini mungkin akan tujuannya adalah lebih memantik teman-teman yang lain untuk membaca lebih lanjut, untuk mengkaji lebih lanjut siapakah sosok Zulkarnain dan siapa yang kira-kira pendapatnya paling kuat tentang ini. Adapun terkait ini itu tidak terlalu penting, akan tapi yang paling penting, tidak terlalu penting kita mengetahui siapa nama Zulkarnain, kemudian di mana sosoknya, kemudian dari bangsa apa, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Akan tetapi yang terpenting daripada itu adalah hikmah atau ibroh yang dapat kita ambil daripada kisah Zulkarnain, dan itu sangat-sangat banyak tentunya. Yang pertama misalnya tentang tamkin, di mana inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Jadi Allah SWT memberikan kekuasaan, memberikan pemerintahan yang besar kepada Zulkarnain, dan bagaimana seorang raja, kemudian seorang pemerintah, seorang pejabat apabila diberikan tamkin oleh Allah SWT berupa kekuasaan, maka seharusnya atau kewajiban yang harus dia lakukan adalah menggunakan atau memanfaatkan tamkin atau nikmat kekuasaan yang diberikan oleh Allah SWT itu sebagai ajang atau wasilah bagaimana agar dia melakukan kemaslahatan untuk berkhidmat kepada umat. Dan inilah yang dilakukan oleh Zulkarnain ketika dia diberikan kekuatan yang sangat besar oleh Allah SWT, maka dia menempatkan dirinya sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang yang berkhidmat kepada rakyat, kepada umat. Kita lihat nanti ketika beliau datang kepada suatu kaum dan mereka meminta untuk dijaga dari Ya'juj Ma'juj, mereka mengatakan apa? Hal naj'alulaka khorjan. Jadi kaum ini mengatakan kepada Zulkarnain, apabila engkau bersedia untuk membangunkan untuk kami sebuah tembok besar, naj'alulaka khorjan, kami akan menjadikan untukmu imbalan yang sangat-sangat besar. Akan tapi apa kata Zulkarnain? Beliau menolak. Beliau dalam membantu itu bukan atas dasar dia mendapatkan upah. Akan tapi beliau mengatakan, ma makkanni bihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah. Jadi saya tidak butuh upah dari kalian, karena memang Allah SWT yang dari Allah SWT sumber kekuatan ini, maka aku gunakan kekuatan ini untuk membantu kalian. Hanya saja kalian membantu saya cukup dengan tenaga kalian. Oleh karena itu, apabila kita lihat sejarahnya dalam pembangunan tembok besar Cina ini sampai melibatkan jutaan orang, mempekerjakan jutaan orang, dan mereka semua bekerja secara ikhlas demi menjaga negaranya. Kemudian begitupun konsep keadilan, ya. Yang pertama tadi konsep tentang tamkin, bagaimana apabila Allah SWT menganugerahkan kepada kita kekuasaan, sebagaimana diberikan pada Zulkarnain, kita manfaatkan kekuasaan itu untuk melakukan hal-hal kebaikan, membuat yang terbaik, mewujudkan kemaslahatan. Kemudian yang kedua adalah keadilan. Dan inilah yang diterapkan oleh Zulkarnain ketika dikatakan oleh Allah SWT, Qulna ya Dzulqarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihi husna. Terserah kepadamu apabila entah kau mau mengazab kaum itu ataukah mau berlaku baik kepada mereka. Akan tapi apa kata Zulkarnain, dan inilah konsep atau istishhad daripada bagaimana
adilnya beliau mengatakan amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu. Adapun orang-orang zalim maka kami akan memberikan mereka sanksi. Wa thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibu 'adzaban nukra. Wa amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'anil husna. Adapun orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh maka mereka akan mendapatkan ganjaran yang baik. Ini adalah bentuk keadilan yang dimiliki oleh Zulkarnain. Kemudian begitupun ibrah yang dapat diambil daripada kisah Zulkarnain inilah bagaimana beliau selalu berusaha untuk mewujudkan perdamaian di dunia ini dan memberantas pengerusakan-pengerusakan. Dan kita tahu bahwa sumber pengerusakan pada waktu itu adalah sebuah bangsa yang kuat yang ingin menjadikan sistem dunia ini sebagai sistem rimba. Siapa yang terkuat dia yang berkuasa, yaitu tentara Mongol atau tentara Ya'juj dan Ma'juj. Maka Zulkarnain dengan kekuatannya membasmi kezaliman itu. Dan yang terakhir adalah tentu sifat keikhlasan. Karena sebagaimana sudah kita ceritakan tadi, apabila kita telah mendapatkan tamkin dari Allah SWT, maka gunakanlah tamkin itu atas dasar kita, atas motif, karena itu adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab yang telah diberikan kekuatan itu untuk kita salurkan dalam hal-hal kebaikan dan bukan untuk mencari harta atau mencari balasan imbalan daripada orang-orang yang kita kita berbuat baik kepada mereka. Dan inilah kisah yang uraian secara ringkas atau secara singkat apa yang kita dapatkan daripada kisah Zulkarnain. Kita sudah menjelaskan dalam video kali ini siapa yang ditarjihkan oleh Ibnu Ashur, siapa sosok Zulkarnain dan kita katakan itu siapa, dan apa ibrah yang dapat kita ambil. Semoga bermanfaat di hari ke-16 ini apa yang kita uraikan daripada bagian daripada juz ke-16 dalam Al-Quran terkait si sosok Raja Zulkarnain, dan bermanfaat bagi kita untuk tetap semangat untuk melaksanakan ibadah tugas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta dalam menebar manfaat kepada sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.